Bacaan dari kitab Yesaya. Ya Tuhan, Engkau sendirilah Bapa kami. Sejak dahulu kala namamu ialah penebus kami. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga kami tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu dan oleh karena suku-suku milik pusakamu. Sudilah Engkau mengoyakkan langit dan turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu. Karena sejak dahulu kala orang tidak pernah mendengar dan tidak ada telinga yang mendengar. Tidak ada mata yang melihat Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan kebenaran dan yang menginginkan jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami semua seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami semua menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang teguh kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Engkau menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami semua ialah buatan tangan-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Dikaulah penyelamatku. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Tuhan, Dikaulah penyelamatku. Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Tuhan, Dikaulah penyelamatku. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Tuhan, Dikaulah penyelamatku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku, Paulus, senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Kristus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, yaitu dalam segala macam perkataan dan pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, sehingga kamu tidak kekurangan suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab setialah Allah yang telah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu
bila mana waktunya tiba. Ibaratnya seperti seseorang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing sesuai dengan tugasnya, dan memerintahkan supaya penunggu pintu berjaga-jaga. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang. Menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam atau pagi-pagi buta. Hal ini kukatakan supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan sampai didapatinya kamu sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah memasuki masa Advent pada hari Minggu, tanggal 29 November 2020. Kita semua memulai masa baru dalam tahun liturgi, masa baru yang ditandai oleh sebuah penantian baru akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, yakni masa Advent. Tuhan melalui bacaan-bacaan suci berbicara kepada kita semua anak-anaknya mengenai kerinduan akan kedatangan Tuhan, mengenai sebuah penantian panjang dan kiat-kiat yang harus kita ikuti selama masa penantian dalam kerinduan yang mendalam. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya hadir dengan nubuatnya yang sangat indah. Ia sebagai perwakilan bangsa Israel di hadapan Tuhan mengungkapkan isi hati mereka yang setia kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau sendirilah Bapa kami dan penebus kami sejak dahulu kala. Ungkapan nubuat Nabi Yesaya ini adalah ungkapan penuh iman dari semua bangsa Israel. Tetapi sayangnya, karena dosa mereka tersesat dari jalan Tuhan, dan hati mereka ditegarkan oleh Tuhan, sehingga mereka tidak takut lagi kepadanya. Hal yang luar biasa dari bangsa Israel ialah mereka akhirnya sadar bahwa Allah telah meninggalkan mereka, dan mereka memohon kepada Allah untuk kembali kepada mereka. Yesaya memohon kepada Allah untuk menggoyahkan langit, dan Allah turun untuk melawati mereka. Di tengah-tengah permohonan Yesaya, ia juga menunjukkan kebaikan Allah yang selalu ada untuk mereka dan menyongsong mereka yang melakukan kebenaran dan berjalan di jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Selain itu, Yesaya sadar bahwa bangsa Israel telah berbuat dosa terhadap Allah, sehingga Allah menyembunyikan wajahnya terhadap mereka, dan Allah menyerahkan mereka ke dalam kekuasaan dosa. Mengakhiri nubuatnya, sekali lagi Yesaya kembali menegaskan bahwa Allah adalah Bapa mereka, dan Allah yang telah membentuk mereka dari tanah liat. Kerinduan Yesaya dan bangsa Israel akan kedatangan Allah yang telah meninggalkan mereka digambarkan dengan begitu indah oleh pemazmur, sebagaimana yang tertuang dalam mazmur yang telah kita dengar. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit, dan lihatlah. Tenggoklah pohon anggur ini, dan lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Ungkapan hati pemazmur ini adalah ungkapan hati dari mereka yang mempunyai kerinduan yang begitu mendalam akan kedatangan Allah. Dalam bacaan Injil yang telah kita dengar, bertolak dari kerinduan akan kedatangan tuan rumah, Yesus memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Nasihat ini dilihat sebagai kiat-kiat yang mesti dijalani dan dihidupi oleh mereka semua. Ada 3 hal penting yang disampaikan oleh Yesus, yaitu berhati-hatilah, berjaga-jagalah, dan jangan kamu didapatinya tertidur.
Dalam nasihatnya yang pertama, Yesus meminta para murid untuk berhati-hati dan berjaga-jaga. Kedua kiat ini merupakan nasihat yang luar biasa dan penuh tanggung jawab. Berhati-hati merupakan suatu sikap di mana para murid harus selalu mengingat-ingat, selalu waspada. Dan dalam nasihat yang berjaga-jaga, para murid harus bersiap sedia, berwas-was dan berhati-hati. Sebagaimana dalam Injil Lukas, Yesus memperingati para muridnya untuk menjaga diri mereka, agar hati mereka jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan lupa akan kepentingan dan kehendak Allah. Nasihat yang ketiga adalah jangan sampai para murid kedapatan tertidur. Dalam Perjanjian Baru, kata tidur selalu mengacu pada keadaan tidur secara harafiah, yaitu dalam keadaan berhenti dan kehilangan kesadaran, biasanya dengan memejamkan mata. Tetapi kata tidur dalam konteks ini memiliki konotasi yang negatif, yang mengindikasikan kurangnya kewaspadaan, tidak siap sedia, dan tidak setia menunggu kedatangan tuan rumah. Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus memberikan peringatan dan penegasan kepada umat di Korintus bahwa dalam proses menantikan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus, semua jemaat haruslah selalu berhati-hati dan berjaga dengan setia pada semua ajaran yang telah diberikan oleh Rasul Paulus, yang telah membuat mereka menjadi kaya dalam segala macam perkataan dan pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus. Rasul Paulus yakin bahwa dengan setia pada semua ajaran dan tentang Tuhan, mereka akan didapati tak bercacat ketika Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya. Bapak, Mama, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu Advent yang pertama ini, kita semua anak-anak Allah memulai masa penantian yang kita kenal dengan masa Advent. Kata Advent sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu Adventus, yang artinya adalah kedatangan. Masa Advent ini berkaitan dengan permenungan akan kedatangan Kristus. Ada 3 hal yang kita peringati dalam masa ini, yaitu yang pertama, peringatan akan kedatangan Yesus yang pertama di dunia. Yang kedua, kehadirannya di tengah gereja. Dan yang ketiga ialah penantian akan kedatangannya kembali di akhir zaman. Bapak, Mama, saudara dan saudariku yang terkasih, Katekismus Gereja Katolik menegaskan bahwa dalam perayaan liturgi Advent, gereja menghidupkan kembali penantian akan Mesias. Dengan demikian, umat beriman mengambil bagian dalam persiapan menjelang kedatangan pertama penebus dan membaharuinya di dalam kerinduan akan kedatangannya yang kedua. Bertolak dari semua penjelasan ini dan berangkat dari bacaan-bacaan suci yang telah kita dengar, kita semua sekali lagi diingatkan bahwa mulai hari ini kita berada dalam masa penantian. Bacaan-bacaan suci memberikan kepada kita kiat-kiat yang harus kita patuhi dan hidupi selama masa penantian ini. Dalam masa penantian dan persiapan ini, kita harus selalu berhati-hati dan berjaga-jaga agar tidak jatuh dalam dosa dan terlena dengan hal-hal duniawi sehingga membuat kita jauh dari Tuhan. Kita harus selalu bersiap-siap, bersiap sedia, berwas-was, dan berhati-hati. Tuhan Yesus dalam Injil Lukas memperingati para murid untuk menjaga diri mereka agar hati mereka jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi dan membuat mereka jauh dari kepentingan dan kehendak Allah. Yang harus kita lakukan selama masa Advent ini ialah kita harus selalu ingat bahwa jangan sampai kita tertidur dalam proses penantian dan persiapan menyambut kedatangan Yesus.
Kita jangan sampai masuk dalam ketidakwaspadaan, ketidaksiapsediaan, dan tidak setia menunggu kedatangan Tuhan rumah, sebagaimana yang digambarkan oleh Yesus dalam perumpamaan dalam Injil Markus pada hari ini. Kita semua seharusnya mengikuti nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus, yaitu setia kepada ajaran iman yang telah diajarkan. Dalam bahasa Yunani, kata setia adalah pistis, yang berarti percaya, beriman, dapat dipercaya, ataupun sesuatu yang bisa dipercayakan. Kata ini berarti mempercayai sesuatu atau seseorang. Apabila ditujukan kepada seseorang, kata ini bermakna sebagai taat. Dalam konteks relasi dengan pribadi yang lain, kata setia menunjukkan bahwa orang yang setia pasti dipercayai. Setialah sebab Allah yang telah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus adalah setia. Selain itu, kita dituntut untuk jangan lupa berdoa, sebab doa adalah jalan kita untuk selalu setia kepada Allah.